Baik, tidak hanya selamat pagi tapi juga semangat pagi. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini topik kita adalah strategi pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi itu seni merancang. Karena berkaitan dengan pembelajaran keterampilan menyimak, maka yang dimaksud di sini adalah seni merancang tindakan pelaksanaan proses pembelajaran menyimak. Nah, tindakan yang dirancang itu mengenai kemampuan peserta didik untuk menginformasikan kembali pemahaman menyimaknya melalui keterampilan berbicara maupun menulis. Jadi maksudnya, setelah peserta didik diberi tindakan untuk mengikuti proses menyimak, peserta didik diminta untuk menginformasikan hasil simakannya itu bisa melalui keterampilan berbicara, bisa melalui keterampilan menulis, membuat tulisan. Ya, itu strategi pembelajaran keterampilan menyimak. Baik, saya lanjutkan. Format standar atau langkah-langkah standar, tahapan-tahapan standar dalam pembelajaran menyimak yang berkembang pada saat ini itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah pre-listening, sebelum menyimak. Yang kedua, listening, pada saat menyimak. Dan yang ketiga, post-listening, setelah menyimak itu terjadi. Nah, pada saat pre-listening, di situ dinyatakan mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat di dalam bahasan atau di dalam teks. Maksudnya, guru perlu menjelaskan kosakata-kosakata penting, menjelaskan lebih dahulu kosakata-kosakata penting yang ada di dalam teks yang akan diperdengarkan kepada peserta didik. Nah, pada tahap kedua, listening itu ada 2 kegiatan. Ada extensive listening, ada intensive listening. Pada extensive listening, di situ ditulis diikuti dengan pertanyaan umum, penetapan isi. Ya. Jadi isi dari materi simakan itu ya disampaikan. Ya, kalau cerita ya dibacakan ceritanya, kalau teks dibacakan teksnya. Ya, itu extensive listening. Kemudian intensive listening diikuti oleh pertanyaan komprehensif yang mendetail. Jadi pada saat memperdengarkan teks kepada peserta didik, kadang diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan komprehensif yang mendetail. Ya. Jadi misalnya di dalam teks ada sarana belajar di kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan sarana, anak-anak? Ya, sarana itu alat-alat yang dipakai untuk belajar di kelas, karena dalam hal ini sarana belajar. Nah, kata-kata apa yang dimaksud dengan sarana, anak-anak, itu tidak ada di teks. Tetapi guru menyisipkan ya, pertanyaan-pertanyaan
kepada anak-anak supaya anak-anak lebih memahami tentang apa yang diperdengarkan kepada peserta didik tadi. Nah, setelah tahap listening, tahap yang ketiga adalah post listening. Post listening setelah menyimak ini menganalisis bahasa teks, ya. Mengapa pembicara menggunakan kata-kata yang seperti ini, kalimat yang seperti ini, misalnya begitu. Kemudian guru mengulangi bagian-bagian tertentu, nah, misalnya menggunakan tape atau menggunakan video, maka pada bagian-bagian tertentu dari video itu diulangi oleh guru. Ya, begitu. Murid mengulangi, ya, supaya peserta didik paham dengan apa yang disimaknya itu. Itu format standar, langkah-langkah standar. Selanjutnya, strategi pembelajaran menyimak ini ternyata cukup banyak. Nah, dari sumber yang Bapak dapat, yang sudah dibagikan kepada mahasiswa semuanya, mulai dari file 2C, ya, file 2D, 2E, 2F, 2G, sampai 2H. Saya identifikasi, Bapak identifikasi, di situ ada 11. Ya. Ini bisa jadi belum semuanya. Nanti kita cari lagi, ya. Kalau mahasiswa mencari lagi sumber-sumber lain, ya, bisa jadi akan mendapatkan strategi-strategi yang belum tertulis di sini. Nah, yang sudah ditemukan dari sumber-sumber yang ada, yang pertama adalah strategi the bottom up. Ini sumbernya ada di 2C. Kemudian yang kedua, strategi the up down atau the top down. Ini sumbernya juga dari file 2C. Yang ketiga, strategi bercerita. Ini di file 2D ada, di file 2F ada. Kemudian strategi menyimak berulang. Ini ada di 2E. Strategi menjawab pertanyaan ada di 2F. Bermain tebak-tebakan 2F. Memberi petunjuk ada di 2F. Identifikasi kalimat topik ada di 2F. Bermain peran ada di 2F. Dramatisasi ada di 2F. Ya. Silakan nanti didalami di file 2F apa bedanya bermain peran dengan dramatisasi. Kemudian ada satu strategi lagi, yaitu strategi menyimak DLTA. Wah, apa kepanjangan DLTA? Silakan dibuka, dipelajari di file 2G dan 2H. Nah, berkaitan dengan strategi-strategi yang sudah kita temukan ini, Anda harus memaparkan setiap strategi itu ke dalam langkah-langkah standar tadi. Jadi misalnya strategi bawah ke atas atau bottom up. Ini sumbernya dari file 2C. Strategi pembelajaran menyimak dengan mengikuti proses the bottom up. Pada saat pre-listening, itu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Kemudian pada saat atau pada tahap listening, extensive listening, ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Pada saat intensive listening, itu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Kemudian pada saat post-listening, ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Ya, silakan diidentifikasi. Ya, di file 2C bisa jadi tersebar informasi ini. Ya, tinggal Anda mengumpulkan untuk mengklasifikasikan, oh ini pre-listening, oh ini listening pada bagian extensive listening, oh ini listening pada bagian intensive listening, kemudian ini bagian post listening. Ya. Sehingga Anda menjadi tahu
apabila Anda akan menggunakan strategi bawah ke atas atau bottom up, maka pada tahap pre-listening ya Anda harus melakukan ini ya supaya peserta didik melakukan ini. Ya, begitu seterusnya. Nah, tugas Anda adalah mengidentifikasi setiap strategi tadi. Ini bawah ke atas, kemudian atas ke bawah, bercerita ya. Kemudian menyimak berulang, begitu seterusnya. Ya, sampai ke strategi DLTA ini kepanjangannya adalah Directed Listening Thinking Activity. Nah, ya. Jadi begitu, saudara-saudara mahasiswa. Ya, silakan Anda kerjakan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.